Oke guys, kembali lagi bersama gue Devon di channel Devon Yura. Jadi di video sebelumnya kita telah melakukan fix bug yang dimana kita tidak dapat melakukan proses hapus di link di atas ini, melainkan kita hanya boleh melakukan hapus dengan klik tombol hapus agar web kita bisa lebih aman. Dan untuk teman-teman yang belum menonton video sebelumnya atau video pertama di playlist ini, kalian bisa langsung aja klik tombol i yang ada di sudut kanan video ini untuk melihat video lengkap dari tutorial ini. Jadi di video kali ini kita bakalan membuat notifikasi di atas tabel ini, yang dimana kalau kita hapus bakal akan muncul notifikasi berhasil dihapus, begitu pula dengan tambah ataupun ubah. Kalau begitu kita langsung aja ke slide-nya. Oke, jadi untuk melakukan proses hapus itu kita butuh yang namanya session. Session itu adalah sebuah mekanisme agar kita dapat mempertahankan sebuah informasi agar tidak hilang, sehingga kita dapat menggunakannya pada semua halaman web. Oke, jadi session ini anggap saja seperti sebuah variabel, yaitu dapat menampung sebuah nilai, tetapi variabel tersebut dapat kita gunakan di semua halaman file website kita. Jadi contoh, misalkan jika kita membuat session dengan nama status, lalu status itu kita isikan sebuah data yang kita buat di dalam file index.php, maka kita juga dapat menggunakan session status tersebut di file halaman lainnya seperti tambah murid.php, edit murid, proses tambah, dan lain-lain. Oke, dan untuk notifikasi pertama yang kita akan buat adalah untuk notifikasi hapus. Jadi saat kita klik tombol hapus dan prosesnya selesai, maka akan muncul notifikasi di halaman index.html. Oke, kalau begitu kita langsung ke cara pertama. Yang pertama kita langsung ke file proses_hapus.php. Oke, jadi di sini gue udah nyalain examnya. Kalau teman-teman belum nyalain dulu Apache MySQL. Terus buka halaman localhost simple CRUD PHP index. Di sini kita langsung aja, kalian buka juga file kodenya dengan VS Code. Oke, jadi kita langsung aja tekan Ctrl+B agar muncul tab sebelah kiri. Lalu kita ke proses hapus. Karena kita akan menggunakan session, maka kita wajib memanggil fungsi bawaan PHP yaitu session_start di awal filenya. Oke, setelah itu kita buat session dengan nama pesan, lalu isi dari session pesannya adalah pesan sebagai berikut: data murid berhasil dihapus. Begitu kita langsung aja membuat session notifnya ini. Gue bakalan taruh session startnya di setelah include config ini ya. Jadi session start, buka tutup kurung, jangan lupa titik koma. Oke, sekarang file proses hapus.php ini dapat menggunakan dan juga membuat session. Setelah itu kita buat session dengan nama pesan dan isinya pesan seperti ini. Kita langsung aja. Oke, jadi karena kita ingin membuat pesannya sesaat setelah proses hapus di database berhasil, maka kita akan lakukan di sini ya, di bawah query, masih di dalam if. Kita langsung aja tulis. Oke, jadi untuk cara membuat variable session sama seperti penulisan variable get dan juga variable post, yaitu kita pakai tanda $_ session kurung siku karena array ya. Lalu di sini session apa yang kita mau buat. Oke, di sini kita disuruh buat namanya sessionnya pesan ya. Jadi kita langsung aja tulis pesan. Nah, untuk mengisinya kita tambahkan sama dengan, dan di sebelah kanan ini adalah pesannya, yaitu data murid berhasil dihapus. Jadi kita langsung aja pakai kutip, data murid berhasil dihapus. Oke, jangan lupa titik koma. Setelah itu jangan lupa kita save. Oke, jadi kita sudah membuat sessionnya. Setelah itu kita bakalan menampilkan notifikasinya. Karena kita bakalan menampilkan notifikasinya di file index.php, maka kita bakalan buka dulu file index.php-nya. Dan seperti file proses hapus juga, kita wajib memanggil session_start karena kita akan menggunakan session di halaman index. Kalau begitu kita langsung aja ke kodenya. Oke, jadi kita kembali ke index.php. Lalu di sini gue bakalan taruh notifikasinya setelah tombol tambah murid baru ya. Kalau di tampilannya itu di sini, setelah murid baru, setelah tombol ini ya. Kalau begitu kita langsung aja buka kode tag PHP baru. Ini PHP. Oke, kita
mulai session startnya. Oke, jangan lupa kurung, buka tutup kurung, dan titik koma. Oke, setelah itu kita bakalan membuat sebuah pengkondisian if yang akan mengecek apakah session pesan telah dibuat atau tidak. Dan jika session pesan itu telah dibuat, maka kita lakukan echo atau kita bakalan tampilkan isi dari sessionnya. Kalau begitu kita lanjut. Oke, setelah session start, kita buat kode PHP lagi. Di sini kita akan cek dengan pengkondisian if buka kurung. Nah, untuk buka kurung kurawal if-nya, gue bakalan pakai titik 2. Lalu untuk tutup dari kurung kurawal if-nya, gue bakalan pakai n seperti ini, tanda tanya. Oke, seperti ini ya. Kenapa gue pisah buka if dan tutup if-nya? Karena di sini kita bakalan sisipkan kode HTML ya. Oke, lanjut. Nah, untuk mengecek apakah suatu variabel atau session itu dibuat atau belum, kita dapat menggunakan sebuah fungsi bawaan PHP yaitu iset seperti ini. Nah, iset ini bakal mengecek apakah suatu variabel itu telah dibuat, telah didefinisikan atau belum. Nah, dan di sini kita bakalan cek variabel session buka kurung kurawal kutip 1, yaitu kita bakalan cek apakah variabel session dengan nama pesan telah dibuat. Oke, jadi if-nya ini adalah jika variabel session pesan telah dibuat, maka jalankan kode di tengah-tengah di sini ya. Di sini di slide-nya kita suruh tampilkan dengan echo dulu, jadi kita lakukan saja. Variabel session pesan. Seperti ini. Oke. Jangan lupa di save, lalu kita kembali ke halaman dan kita bakalan cek apakah notifikasinya muncul atau tidak. Oke, di sini karena gue gak mau hapus datanya, kita bakalan matikan kode penghapusannya. Jadi kita hanya mengecek notifikasinya saja. Kita kembali lagi ke file process_hapus.php, lalu kita matikan kode ini, MySQL query, garis miring di awal kodenya. Oke, lalu save. Nah, jadi yang menyala hanyalah untuk session saja ya. Kita kembali lagi, jangan lupa di refresh. Nah, sekarang kita coba hapus. Oke. Oke, jadi pesannya muncul ya. Pesan dari sessionnya muncul yaitu data murid berhasil dihapus. Namun di sini ada beberapa kejanggalan, yaitu kalau kita refresh halaman websitenya beberapa kali, ini notifikasinya tetap muncul ya. Kan seharusnya notifikasi itu hanya muncul sekali ya. Kalau begitu kita kembali ke slide-nya dulu. Oke, jadi setelah kita bisa menampilkan isi session di indeks, maka kita langsung hapus session pesan agar notifikasinya hanya muncul satu kali. Jadi setelah pesannya muncul, kita langsung menghapus sessionnya. Itu kita kembali ke index.php. Untuk menghapus sessionnya gue bakalan taruh setelah tutup if ya. Jadi setelah if ini kita bakalan seperti ini. Jangan lupa kode PHP-nya. Lalu untuk menghapus sebuah session, kita dapat menggunakan fungsi bawaan PHP yaitu unset seperti ini. Di dalam kurung ini kita masukkan aja langsung variabel apa atau session apa yang ingin dihapus. Di sini kita ingin hapus session pesan. Oke, seperti ini. Oke, jadi sesaat setelah pesannya muncul, maka sessionnya juga langsung dihapus. Oke, kita save. Kembali lagi ke webnya, lalu kita jangan lupa refresh. Setelah itu refresh lagi. Oke, sudah hilang ya. Jadi kalau misalkan kita hapus, oke, maka muncul pesannya lah. Tapi kalau misalkan kita refresh, maka notifikasinya sudah hilang. Oke, jadi untuk sessionnya telah berhasil kita buat. Kita coba lagi. Nah, di sini tampilannya masih kurang menarik. Jadi setelah ini kita bakalan styling agar notifikasinya lebih keren lagi. Oke, jadi untuk tampilan notifikasinya gue bakalan menggunakan kode ini. Jadi nanti kode ini gue bakalan taruh di deskripsi dan juga komentar. Jadi kalian langsung copy saja kodenya. Gue juga bakalan copy kodenya. Kita copy. Lalu kita kembali ke index.php. Nah, kode yang kalian copy dari komentar atau deskripsi video kalian masukkan di sini ya. Kalian hapus saja session pesannya. Jadi di antara buka if dan tutup if ya di sini. Kita paste ini. Sini gue rapikan dulu ya. Kalian bisa save dulu. Oke, kalau sudah kalian tampilkan seperti ini, gue rapikan dulu ya. Seperti ini, oke. Nah, kita save dulu. Nah, kita coba kembali cek, kita refresh, lalu kita hapus lagi.